Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wendy Kastel Sukmaismoro. Saya dari program studi sistem informasi, dan dalam presentasi ini saya akan membahas tentang sistem informasi akuntansi, penerimaan dan pengeluaran kas atas bantuan dana sosial dengan studi kasus di Panti Rehabilitasi Atraksis. Presentasi ini merupakan bagian dari mata kuliah sistem informasi akuntansi, yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan lagi untuk jurnal yang saya kutip dari tugas sebelumnya ya, yaitu tugas UTS. Oke, kita lanjut saja ke pendahuluan seperti apa. Dan pertama, kita akan mengetahui itu sejarah kurban seperti apa. Program kurban di Masjid Jamius Salam itu program cicilan untuk penghasilan rendah. Dan yang ketiga ada masalah pengelolaan data yang masih manual gitu kan. Itu merupakan dari suatu pembahasan yang akan dibahas nanti untuk membahas tentang sistem informasi akuntansi dari yang digunakan pada jurnal ini ya. Ibadah kurban berasal dari perintah Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putranya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam, yang kemudian diganti dengan hewan sembelihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kasus ini di Masjid Jamius Salam, masyarakat dapat berkurban melalui program cicilan untuk memudahkan mereka yang berpenghasilan rendah. Program ini telah berjalan sejak tahun 2006. Namun pengelolaan datanya masih sangat manual yang menyebabkan proses pencatatan dan pembuatan laporan menjadi tidak efisien ya. Sistem informasi akuntansi ya. Terdapat 3 poin utama yang dapat didefinisikan dari sistem informasi dan website gitu kan. Yang pertama ini ada sistem gitu kan. Sistem ini adalah kumpulan objek yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan bersama. Informasi adalah data yang diolah sehingga menjadi lebih berguna untuk pengambilan keputusan. Dan selain itu ada website yang merupakan media publikasi elektronik yang terdiri dari halaman-halaman web yang saling terhubung dengan link dan dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman ya, seperti HTML serta protokol HTTP ya. Selanjutnya, teknologi dan metodologi yang digunakan untuk membangun sebuah sistem informasi akuntansi pada kasus ini itu ada UML, PHP, MySQL, Black Box Testing. Itu seperti apa? UML itu atau Unified Modeling Language adalah spesifikasi yang dikeluarkan oleh OMG untuk pemodelan sistem gitu ya, termasuk use case diagram, class diagram, dan activity diagram. Lalu PHP ini merupakan bahasa pemrograman web yang berjalan di server dan digunakan untuk membuat aplikasi web ya. MySQL ini merupakan tempat penyimpanan database ya. Ini merupakan sistem manajemen basis data relasional yang telah dikembangkan sejak tahun 1980-an dengan menggunakan bahasa query SQL. Selanjutnya dalam tahap pengetesan, di sini memakai pengetesan metode black box testing, yang dimana black box testing ini merupakan metode pengujian yang fokus pada fungsional perangkat lunak dan mengungkapkan kesalahan melalui kondisi input yang mencakup semua persyaratan secara fungsional ya. Selanjutnya, implementasi sistem informasi akuntansi. Implementasi sistem informasi akuntansi ini dapat dilihat pada contoh di Panti Rehabilitasi Atraksis. Dengan penerapan sistem baru, kita dapat melihat adanya peningkatan efisiensi dan akurasi dalam pencatatan transaksi. Dibandingkan dengan sistem manual, sistem ini dapat membantu
dalam meminimalkan kesalahan manusia dan mempercepat proses pembuatan laporan keuangan tentunya. Selanjutnya adalah penerapan UML dan pengujian, gitu kan. UML digunakan dalam pemodelan sistem informasi akuntansi seperti penggunaan use case diagram, class diagram, dan activity diagram. Pengujian sistem dilakukan dengan metode black box testing untuk memastikan bahwa sistem berjalan sesuai dengan fungsionalitas yang diharapkan. Studi kasus dan hasil evaluasi tentunya menunjukkan bahwa sistem ini berfungsi dengan baik dan memenuhi kebutuhan bagi pengguna. Ya. Kesimpulannya, bahwa pengembangan sistem informasi akuntansi ini yang berbasis komputer di panti rehabilitasi Atraxis ini diharapkan dapat mempermudah untuk pengelolaan keuangan dengan lebih tepat dan akurat. Sistem ini memberikan efisien dalam pencatatan transaksi dan menghasilkan laporan keuangan yang lebih cepat dan dapat diandalkan, gitu ya. Penggunaan UML dalam pengembangan sistem sangat membantu dalam memodelkan kebutuhan dan alur kerja tentunya. Sementara pengujian black box juga memastikan bahwa sistem berjalan sesuai dengan fungsionalitas yang diharapkan seperti pada kasus ini. Oke, mungkin kalau tadi kita bicara soal konsepnya, mungkin di sini saya akan memberikan suatu tampilan user interface seperti apa. Kalau kita bisa lihat di sini, ini terdapat tampilan halaman anggota, contoh sekilas saja ya, yang dibuat dari jurnal itu. Terus selanjutnya ada tampilan halaman data angsuran. Terus ini merupakan tampilan data-data siapa saja sih anggota-anggota yang terdaftar untuk program angsuran kurban ini. Terus juga ada tampilan data kelompok yang dimana di setiap ada program. Kalau misalkan sapi itu kan 7 orang, maka kelompok itu siapa saja gitu kan, dan kambing itu siapa aja, unta siapa aja, domba siapa aja gitu kan. Jadi dalam satu hewan itu dibagi beberapa orang gitu kan. Terus juga ada tampilan data operasional. Selanjutnya tampilan data operasional ini menampilkan nama anggota, jumlah setiap dia nabung itu berapa gitu kan. Di situ ya. Jadi ini semacam halaman adminnya itu sendiri ya. Dan ini adalah tampilan buku besarnya yang dimana ini terdapat nama akun, kas kurban itu berapa, dan total kreditnya berapa, debitnya berapa gitu. Jadi jumlah laporannya berapa. Demikian untuk hasil user interface yang bisa dipaparkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.